Ya, bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS, sekaligus sejarah lintas minat untuk kelas 10 IPA. Yang akan kita pelajari sekarang itu sebenarnya adalah subbab yang baru ya, walaupun masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Bahkan kalau di kelas 10 IPS, saya udah pernah bilang sama Jessie bahwa apa yang kemarin kita bahas itu akan kita lanjutkan sekarang gitu ya. Jadi memang ada hubungannya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Bisa lihat di depan. Judulnya adalah mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Kayak gitu. Bisa sambil buka bukunya ya, yang warna biru yang Yudhistira kalau sudah pada pegang. Nah, yang pertama sebelum kita mulai, masih ingat nggak sih dengan materi minggu kemarin bahwa tahap terakhir dari metode penelitian sejarah ada historiografi? Makanya di sini saya tanyanya, masih ingat nggak sih apa yang dimaksud dengan historiografi? Gimana? Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi adalah tahap di mana kita melakukan penulisan sejarah. Kayak gitu. Jadi, historiografi adalah penulisan sejarah. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar historiografi itu adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Kalau yang akan kita pelajari sekarang adalah perkembangan penulisan sejarah atau historiografi di Indonesia. Gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu bukan historiografi sebagai tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah, tapi penulisan sejarah di Indonesia. Bisa dipahami? Jadi saya ulang lagi lah ya, saya tekankan bahwa yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Gitu ya. Nah, historiografi atau penulisan sejarah di Indonesia itu bisa dikategorikan jadi 3. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Dan yang terakhir adalah historiografi modern. Gitu ya. Jadi, perkembangan historiografi atau penulisan sejarah di Indonesia itu dibagi jadi 3. Ada historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, dan yang terakhir adalah historiografi modern. Bisa dipahami? Nah, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari historiografi tradisional. Nah, historiografi tradisional itu apa sih? Ciri dari historiografi tradisional, ini sekalian pengertian lah ya. Jadi historiografi tradisional adalah historiografi atau penulisan sejarah yang ditulis pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam di Nusantara. Jadi historiografi tradisional adalah penulisan sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha
maupun kerajaan Islam di Nusantara. Kayak gitu. Itu pengertian sekaligus cirinya ya, yang membedakan historiografi tradisional dengan dua historiografi yang lain. Ciri yang kedua, ini ada beberapa aspek. Sebenarnya ini termasuk ciri juga, tapi supaya menghemat space saya satuin. Nah, jadi historiografi tradisional cirinya adalah istana sentris. Maksudnya istana sentris adalah setting tempat atau yang diceritakannya biasanya setting tempatnya adalah istana. Makanya istana sentris. Karena jangan lupakan bahwa historiografi tradisional adalah historiografi yang ditulis oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam. Otomatis pasti ada unsur settingnya wajar kalau misalkan kerajaan, istana gitu. Makanya kalau historiografi tradisional pasti istana sentris. Menceritakan kerajaan, menceritakan istana, kayak gitu. Atau misalkan menceritakan asal-usul raja, misalkan. Gitu. Yang berikutnya adalah religio magis. Religio magis itu kan kayak magic gitu ya. Nah, religio itu agama, religion. Jadi kalau historiografi tradisional itu biasanya tokoh utamanya itu biasanya memiliki kekuatan tertentu. Dan kekuatan ini bisa berhubungan dengan agama yang berkembang saat itu. Kalau misalkan kerajaan tersebut ada kerajaan Hindu-Buddha, berarti ada aspek Hindu dan Buddhanya. Kalau misalkan kerajaan Islam, berarti ada aspek Islam. Dan itu bukan sekedar agama saja, ada kekuatan-kekuatan tertentu. Bahkan, ini nanti berhubungan dengan poin yang terakhir ya. Nantilah ya. Jadi, religio magis ini ada kekuatan-kekuatan tertentu yang berhubungan dengan dewa-dewa, misalkan kalau Hindu gitu ya. Atau misalkan kalau kerajaan Islam diceritakan ada seorang raja ketemu Nabi Muhammad, misalkan. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah regiosentris. Kalau regio itu artinya daerah, berarti regiosentris itu kedaerahan. Jadi kalau regiosentris ini hanya menceritakan satu kawasan atau pulau tertentu atau suatu tempat tertentu. Misalkan ada yang namanya Babat Cirebon, berarti hanya menceritakan daerah Cirebon. Atau misalkan ada Babat Banten, berarti menceritakan Banten. Atau misalkan ada Babat Tanah Jawi, berarti itu menceritakan mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Atau di Jawa Barat ada yang namanya Kidung Sundayana. Itu berarti menceritakan mengenai kerajaan Sunda atau Pajajaran. Kayak gitu. Yang berikutnya ada etnosentris. Ini berhubungan dengan regiosentris. Kalau regiosentris itu kedaerahan, berarti kalau etnosentris itu bersifat kesukuan gitu ya. Kayak tadi misalkan Babat Tanah Jawi berarti yang diceritain cuma orang Jawa. Udah gitu misalkan tadi Kidung Sundayana berarti hanya menceritakan orang-orang Sunda saja. Dan di kerajaan-kerajaan yang di Sumatera ada, Sulawesi ada gitu ya. Nah, jadi memang etnosentris banget lah kayak gitu. Kesukuan banget gitu. Dan yang berikutnya yang tadi saya sempat ingin hubungkan dengan religio magis gitu ya. Itu adalah
Kenapa sih historiografi tradisional itu istana sentris gitu ya, bahkan tadi religio magis gitu ya. Karena tujuannya untuk melegitimasi atau memperkuat kedudukan raja. Gitu. Jadi fungsi dari historiografi tradisional itu adalah untuk memperkuat posisi raja. Supaya raja itu ditakuti. Supaya kenapa raja harus ditakuti? Supaya nggak ada yang berani memberontak. Supaya rakyatnya pada patuh. Eh, tetap patuh terhadap raja. Makanya kalau dihubungkan dengan religio magis gitu ya, ketika tadi saya sebutkan kalau historiografi tradisional itu biasanya ada unsur kekuatan dalam agama tertentu gitu ya. Nah, itu juga fungsinya untuk melegitimasi kedudukan raja. Misalkan, banyak banget raja-raja Jawa yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai jelmaan dewa, gitu ya, atau penjelmaan Wisnu. Nah, itu berarti bentuk historiografi tradisional. Misalkan raja ini adalah penjelmaan dewa Wisnu, misalkan. Atau kalau dalam kerajaan Islam ada seorang raja yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, misalkan. Berarti kan itu menunjukkan bahwa raja tersebut bukan orang biasa gitu. Tidak semua manusia bisa atau tidak semua manusia adalah jelmaan dewa gitu. Tidak semua manusia itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, misalkan. Makanya rakyat biasa, manusia biasa harus patuh, harus taat terhadap raja. Fungsinya atau tujuannya seperti itu. Atau yang paling konyol mungkin babat tanah Jawi ya. Babat tanah Jawi itu benar-benar lebay lah ya. Jadi ingin memperkuat posisi raja, ingin memperkuat posisi kerajaan-kerajaan Islam, tapi karena ingin memperkuat kerajaan-kerajaan Islam, posisi raja-raja Islam, makanya dihubungkan dengan raja-raja kerajaan-kerajaan Hindu gitu. Dan karena ingin memperkuat kerajaan Islam dihubungkan dengan kerajaan Hindu gitu. Makanya diceritain gitu ya ada Nabi Adam. Gitu ya, ada Adam. Adam ini nanti punya keturunan, salah satunya adalah dewa-dewa Hindu gitu. Jadi ingin memperkuat kerajaan Islam, tapi ingin menunjukkan adanya hubungan kerajaan Islam dengan kerajaan Hindu. Makanya ngungkit Nabi Adam, iya. Ngungkit dewa-dewa Hindu, iya. Kayak gitu. Simpelnya gitulah ya. Kalau masih bingung nanti kalau ketemu saya ceritain ulang deh ya. Gitu. Yang berikutnya contoh historiografi tradisional adalah seperti ini. Gitu ya, jadi kelihatan lah ya huruf-huruf Jawanya. Kayak gitu. Yang berikutnya sesudah historiografi tradisional, yang kedua adalah historiografi kolonial gitu. Nanti kalian akan familiar lah ya dengan kolonial itu apa. Nah, ciri sekaligus pengertiannya. Nah, historiografi kolonial itu ditulis pada periode kolonial atau penjajahan. Gitu. Jadi kolonial itu artinya penjajahan, berarti historiografi kolonial ada historiografi yang ditulis pada masa atau periode penjajahan. Berarti yang nulis siapa? Itu berhubungan dengan ciri yang kedua, yaitu Nerlandocentris.
Nederlandocentris itu artinya ada sudut pandangnya orang Belanda. Berarti yang nulis historiografi kolonial siapa? Orang Belanda yang saat itu sedang menjajah kita, gitu. Otomatis karena sudut pandangnya adalah orang Belanda, berarti tokoh utamanya siapa? Belanda juga. Dan penduduk Nusantara saat itu, karena Indonesia kan belum ada ya, berarti cuma figuran doang. Makanya kalau misalkan, saya masih ingat ya, waktu 5W1H-nya Roy itu, membahas mengenai Krakatau, itu kan masih pada periode ini kan, masih pada periode kolonial gitu. Itu berarti who-nya gitu ya, siapanya adalah orang-orang Belanda gitu yang saat itu eh, panik gara-gara Krakatau meletus gitu. Sedangkan penduduk aslinya gitu ya, itu nggak kecerita gitu. Mereka cuma figuran aja mungkin yang panik, mati, udah gitu. Jadi kalaupun ada penelitian Belanda yang meneliti mengenai Krakatau, mungkin lebih banyak orang Belandanya gitu sudut pandangnya. Kayak gitu. Karena itu kan masih periode atau tahun-tahun ketika Indonesia masih dijajah. Yang berikutnya sempat kita bahas juga waktu sama Jesse, gitu ya, waktu minggu kemarin. Eh apa? Saya lupa lagi. Nah, jadi karena tokoh utamanya adalah Belanda dan berhubungan dengan poin yang ketiga ya. Nah, karena Nederlandocentris berarti bertujuan untuk memperkuat kolonialisme di Hindia Belanda atau bertujuan untuk memperkuat penjajahan Belanda di sini. Otomatis orang-orang yang dianggap mengganggu terhadap tujuan Belanda itu dianggap sebagai pemberontak. Gitu ya, misalkan ada Diponegoro, Imam Bonjol, Sisingamangaraja, Cut Nyak Pattimura gitu ya, Sultan Agung dan sebagainya, itu karena mengancam kekuasaan atau pengaruh Belanda di sini, itu dianggapnya sebagai pemberontak. Karena sudut pandangnya adalah Belanda. Kayak gitu. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi bisa dianggap historiografi kolonial itu adalah historiografi yang menceritakan prestasi Belanda ketika menguasai Hindia Belanda atau menguasai Nusantara atau yang sekarang jadi Indonesia. Bisa dipahami ya lah ya. Durasi juga nih. Contohnya kayak gini. Jesse Dennis van Nederland Indi gitu ya, atau sejarah Hindia Belanda gitu ya. Jesse Dennis kan sejarah. Yang berikutnya terakhir, nah, historiografi modern. Nah, historiografi modern itu ada historiografi yang ditulis pada masa atau periode revolusi kemerdekaan hingga sekarang. Gitu ya. Berarti ditulisnya itu dari tahun 1945 ke sini. Makanya karena ditulis sejak kemerdekaan sampai sekarang, berarti sudut pandangnya adalah Indonesia sentris. Gitu. Berarti sudut pandangnya adalah orang Indonesia. Makanya historiografi modern itu kebalikan dari historiografi kolonial. Kalau historiografi kolonial itu menceritakan bagaimana Belanda bisa berkuasa di sini, gitu ya. Nah, kalau historiografi yang Indonesia sentris, itu adalah menceritakan bagaimana Indonesia bisa merdeka dari Belanda.
bagaimana Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Gitu. Jadi sudut pandangnya adalah orang Indonesia. Otomatis juga karena tadi saya udah bilang bahwa historiografi modern itu ada kebalikan yang tadi kolonial, makanya kalau orang-orang yang melawan atau dianggap ancaman oleh Belanda itu dianggap sebagai pemberontak, sebaliknya orang-orang yang melawan Belanda kalau dalam historiografi modern yang Indonesia sentris itu dianggap sebagai pahlawan. Kayak misalkan tadi saya bilang kan Indonesia baru ada tahun 1945. Tapi kan perlawanan terhadap Belanda udah ada sebelumnya kan. Kayak misalkan tadi saya sebutin Diponegoro, Imam Bonjol gitu. Nah, pernah kepikiran nggak sih misalkan kenapa sih seseorang bisa dianggap sebagai pahlawan gitu ya? Atau misalkan tadi saya bilang bahwa Indonesia baru ada tahun 1945. Kok Imam Bonjol yang berjuang tahun 1825 gitu ya, 25 sampai 1837 itu kok dianggap sebagai pahlawan Indonesia sih gitu. Begitu juga dengan misalkan maaf 1830 berarti ya. Karena Perang Padri itu dari 1821 sampai 1825 dipaus dulu, udah gitu lanjut ke 1830 sampai 1837. Lanjut ke yang tadi, begitu juga dengan Diponegoro yang perang sama Belandanya 1825 sampai 1830. Indonesia belum ada gitu kan. Kok dianggap pahlawan sih Diponegoro? Karena sebelumnya Diponegoro ini berhasil melakukan perlawanan gitu kan. Makanya kalau menurut Belanda pemberontak, menurut kita adalah pahlawan. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi pahlawan-pahlawan yang suka diresmikan sama pemerintah gitu ya, itu adalah orang-orang yang dianggap berjasa terhadap negara ini, termasuk salah satu jasanya adalah yang sebelumnya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Walaupun saat itu Indonesia belum ada. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir, bertujuan untuk menempatkan bangsa Indonesia sebagai pelaku utama gitu. Makanya tokoh utamanya adalah Indonesia. Makanya kenapa sih kita sering banget ngedenger Soekarno gitu ya? Karena tokoh utamanya orang Indonesia gitu, bukan Belanda lagi. Gitu. Udah gitu, ketika bangsa Indonesia sebagai pelaku utama gitu ya, itu tidak hanya orang-orang besar seperti Soekarno, Hatta gitu ya, atau misalkan Syahrir misalkan. Orang kecil juga bisa jadi pelaku utama gitu. Asalkan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Makanya salah satu contoh historiografi modern sampai ada yang seperti ini. Pemberontakan petani Banten gitu ya. Dari penulisnya saja, dari sejarawannya saja yang udah jelas orang Indonesia udah kelihatan kan. Nggak akan mungkin kan orang Indonesia Nerlandosentris gitu ya. Walaupun bisa aja, tapi jarang. Tapi dari sini kan kelihatan bahwa yang melakukan pemberontakan tidak hanya pangeran seperti Diponegoro, tidak hanya ulama seperti Imam Bonjol misalkan. Tidak hanya perempuan gitu seperti Cut Nyak bahkan petani pun bisa melakukan perlawanan gitu. Bisa dipahami? Nah, ya karena durasi juga sudah 24 menit, langsung aja deh. Oh, telat ya harusnya tugas dulu ya. Ya, tugas ke-12.
gitu ya. Ini tugas terakhir untuk semester 1. Nah, pengertiannya udah duluan muncul. Jadi, tugas kalian adalah mengklasifikasikan paragraf yang nanti saya ngasih paragraf sama perwakilan kelompok, gitu. Jadi nanti udah ini perwakilan kelompoknya bisa japri saya minta paragraf, gitu. Nah, paragraf, itu saya ambil dari beberapa buku sejarah yang, eee, ya beberapa buku sejarah dan tugas kalian gitu ya, eee, berarti menginterpretasi ya gitu, mengkritik dan menginterpretasi. Nah, paragraf tadi itu tergolong atau dikategorikan historiografi mana? Apakah historiografi tradisional, historiografi kolonial, atau historiografi modern? Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi tugasnya eh, saya ngasih suatu paragraf dan nanti kalian klasifikasikan. Eh, Kalian kritik, kalian interpretasi gitu. Paragraf tadi itu masuknya ke historiografi tradisional, kolonial, atau modern. Contoh deh ya, supaya mudah. Nah, ini ada paragraf nih. Bisa dibaca lah ya. Nah, atau supaya cepat lah ya, durasi juga nih. Nah, kira-kira ini masuk historiografi apa? Langsung aja lah ya. Jawabannya, tergolong historiografi modern. Kenapa? Nah, nanti kalian cantumkan alasannya apa, gitu ya. Walaupun di sini saya nggak cantumin alasannya. Alasannya kenapa paragraf ini masuk ke historiografi modern? Karena di sini Indonesia sentris nih. Nyebutinnya orang Indonesia. Sedangkan kalau historiografi kolonial biasanya nyebutnya Hindia Belanda. Yang berikutnya di sini udah dijelasin nih, Indonesia merdeka gitu. Udah gitu ingin terlepas sama sekali dari Belanda. Berarti kan tokoh utamanya siapa? Orang Indonesia kan? Orang Indonesia pengen merdeka, orang Indonesia pengen lepas dari Belanda gitu ya. Udah gitu mana nih? Berdiri sendiri kayak gitu. Simpelnya gitulah ya. Nah, jadi itu saja mungkin untuk contohnya. Nah, jadi nanti saya kasih kalian paragraf kayak gini, kalian kritik dan interpretasi masuk ke diklasifikasikan ke historiografi mana, tradisional, kolonial, atau modern. Itu saja mungkin untuk hari ini sudah hampir 30 menit, bahaya nih, keburu habis waktunya. Jadi itu saja. Kalau buat yang masih bingung bisa nanya di grup. Dan buat nego waktu ngumpulinnya kapan juga nantilah ya di akhir. Itu saja, saya ucapkan terima kasih.